Ada 4 macam orang. Mereka yang sengsara, yang mengejar ilmu, yang mengejar harta, yang berbudi luhur. Di antara mereka yang berbudi luhur selalu memusatkan pikiran dan berbakti pada yang satu yang Maha Esa. Tidak mengharapkan apa-apa kecuali memusatkan pikiran dan baktinya kepada Brahman, Tuhan pencipta semesta awal keadaan. Tuhan atau Brahman yang Maha Esa terdiri dari unsur alam dan unsur hidup. Unsur alam dan unsur hidup, apakah itu? Boleh kiranya diperjelaskan. Unsur alam adalah tanah, air, api, udara, eter, akal budi, pikiran dan ego. Dan unsur hidup atau jiwa. Bila dua unsur itu bersatu, merupakan suatu kesatuan yang kita sebut Tuhan Brahman yang Maha Esa. Unsur alam dan unsur hidup menyatu di dalam Brahman, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Awal, Maha Akhir. Tuhan adalah sumber kelahiran segala makhluk, asal mula, prabawah, dan akhir kiamat kelaknya pralaya dari alam semesta ini. Semua berasal dari Dia dan kembali kepadanya. Aku yang lembut, ketuhanan di diri,
Merdu merayu dalam heningnya kesepian adalah juga rasa dalam air yang selalu mengalir bagaikan ilmu pengetahuan, bagaikan weda-weda, bagaikan ajaran suci, bagaikan rahasia alam, bagaikan hidup mengalir tanpa akhir, bagaikan waktu berdarah kala. Sang kala aku yang lembut itu, Tuhan di dalam diri adalah juga rasa dalam air, adalah cahaya di bulan, adalah matahari. Aku nan lembut adalah huruf Om, adalah huruf Om. Dalam kitab suci Weda, aku yang lembut ada di mana-mana, adalah suara di eter dan kemanusiaan pada manusia, kemanusiaan di dalam manusia. Alam bisa bersifat suci, satwa, lincah, rajas, dan beku, tamas. Begitu juga sifat manusia, bisa rajin cemerlang, cerdas otaknya, bisa malas, dan juga bisa lincah, licik, merajai segala tindakan manusia. Wahai kekuatan maya mengilusi, kekuatan maya mengilusi yang unik itu dan misterius adanya, adalah juga manifestasi dari Brahman, Tuhan yang Maha Esa. Kekuatan maya mengilusi, bagaikan pakaian menghias badan, ibarat kabut atau awan. Demikian daya ilusi yang maya membatasi pandangan mata kita, sehingga tidak dapat melihat apa yang ada di balik awan atau di balik kabut kegelapan emosi yang merajalela, bisa juga berbentuk kemarahan. Kemarahan yang mengabuti kejernihan pikiran di dalam hati.
gelapkan kemudi tanpa tahu kapan siang, kapan malam. Tak bisa memisahkan mana yang benar, mana yang salah. Maka dibutuhkan menghidupi mata ketiga, Atnya Cakra menembus segala dengan cahaya ciptanya. Atnya Cakra, Atnya Cakra. Manusia hidup di dunia ini dalam kenyataan antara siang dan malam, panas dan dingin, antara kaya dan miskin, antara cinta dan benci, antara kecintaan dan kebencian, antara dua waktu, siang dan malam, kala lampau dan kala mendatang. Wahai dualisme ini, Ruobinede yang berwajah bertentangan, inilah harus ditemukan bagai tangan kiri mencakup tangan kanan, bagai tangan kanan mencakup tangan kiri, bertemu di depan dada, di depan jantung, mendenyutkan detik-detik perdamaian. Perdamaian di alam semesta. Tetapi mereka yang berhati suci, yang tidak mempunyai dosa lagi, bebas dari ilusi dualisme pertentangan ini, dalam puja doanya mereka memuja yang awal, yang tunggal, yang akhir, bertemu di kenyataan yang ada di kekinian. Dosa itu adalah bersumber pada kegelapan, bersumber pada kebodohan, kedunguan dan kepicikan manusia yang dikuasai oleh egonya, oleh keakuan yang kasar kadarnya. Ego cak ego pang, ego cak ego pong, aku yang kasar. Ego cak ego, ego cak ego pong. Ego, ego, ego yang mencekam dan mengendarai bayu manusia, berburu mencari kesenangan murah harga yang cepat didapat, memuaskan hanya diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Inilah dosa dalam kehidupan spiritual. Orang yang sudah tidak mempunyai dosa, jiwanya bersih, pandangannya suci, hening menembus kebendaan, dan kesadarannya tinggi menghalus
mengada di mana-mana. Hening mendamai kesadarannya dari awal hingga akhir hidupnya. Kesadaran mendamai dari awal hingga ajal. Kesadaran mengada di mana-mana tanpa batas. Keheningan yang mendamai yang mengemudi kereta kehidupan ini adalah ilmu pengetahuan dan budi pekerti luhur, marga menuju Sang Maha Pencipta, pengawal dan pengakhir segalanya, Brahman, yang diuraikan oleh Krishna dalam Bhagavad Gita. Damai di hati, damai di dunia, damai di hati, damai di sekeliling. Senyum-senyum mekar-mekar, kembang sari harum semerbak mewarnai